Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Anak-anakku sekalian, marilah kita melanjutkan materi tentang berita seputar Indonesia, yaitu menemukan struktur dan kaidah berita. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kamu mampu menentukan struktur dan kebahasaan teks berita yang kamu dengar dan kamu baca. Menemukan struktur dan kaidah berita yang pertama, yaitu struktur berita. Perhatikan kembali teks-teks berita pada bagian sebelumnya ataupun teks berita lain yang telah kamu simak atau baca dari sumber lain. Berdasarkan struktur atau susunannya, teks-teks tersebut dapat kita kelompokkan ke dalam dua bagian, yakni berupa informasi yang penting dan informasi yang tidak penting. Informasi penting disebut juga pokok-pokok informasi atau unsur-unsur berita utama. Dalam ilmu jurnalistik atau ilmu persurat kabaran, pokok-pokok informasi terangkum dalam rumus 5W dan 1H. Dalam bahasa Indonesia, pokok-pokok informasi itu dapat pula disingkat dengan adiksimba, yaitu apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. A. Apa? What? Peristiwanya. B. Siapa atau who yang mengalami peristiwa itu. C. Di mana terjadinya peristiwa itu. D. Kapan terjadinya peristiwa itu. E. Mengapa peristiwa itu terjadi. Dan F. Bagaimana proses peristiwanya. Keenam pertanyaan itu lazim ditempatkan di bagian awal pemberitaan yang kemudian sering disebut unsur-unsur berita. Bagian ini disimpan pada bagian kepala berita dan tubuh berita. Adapun susunan dari unsur-unsur berita itu bersifat variatif. Misalnya, ada yang didahului dengan penyajian apa, ada pula yang diawali dengan kapan. Pertanyaan bagaimana biasanya ditempatkan pada bagian badan berita. Informasi yang kurang penting yang lazim disebut pula uraian atau ekor berita. Bagian ekor berada setelah kepala atau tubuh berita. Perhatikan berita tentang letusan Gunung Slamet. Ekor berita yang dimaksudkan berupa sejarah letusan Gunung Slamet serta informasi tentang banyak letusan. Bagian ini tidak memiliki kaitan langsung dengan judul beritanya. Nah, bagan-bagan kata tanya untuk pokok-pokok informasi itu meliputi apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana.
Dengan struktur penyajian yang semacam itulah, susunan informasi di dalam suatu pemberitaan tersaji dalam pola piramida terbalik. Bagian awal merupakan bagian pokok dan semakin ke bawah berita itu merupakan perincian-perinciannya yang sifatnya cenderung tidak penting. Judul berita. Dengan struktur penyajian informasi seperti itu, segi kepentingan suatu informasi semakin ke bawah semakin berkurang. Sebaliknya, informasi yang paling penting terletak pada bagian atas. Oleh karena itu, jika kita tidak cukup waktu untuk mendengarkan keseluruhan informasi, dengan hanya memperhatikan bagian awalnya, kita telah cukup mendapatkan informasi pokok yang merangkum keseluruhan isi berita. Gambaran piramida terbalik dari kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Kemudian yang kedua, kaidah-kaidah kebahasaan. Perhatikan kembali teks-teks berita yang telah kamu baca atau kamu simak sebelumnya. Tampak bahwa teks-teks tersebut dibentuk oleh kata dan sejumlah kalimat. Di dalam teks berita, kata-kata dan kalimat-kalimat itu ternyata memiliki kaidah atau aturan tersendiri. Kaidah-kaidah tersebut dapat dijadikan sebagai ciri ataupun pembeda dengan jenis teks lainnya. Kaidah-kaidah yang dimaksud sebagai berikut. A. Penggunaan bahasa bersifat standar atau baku. Hal ini untuk menjembatani pemahaman banyak kalangan. Bahasa standar lebih mudah dipahami oleh umum. Bahasa-bahasa yang bersifat populer ataupun yang kedaerahan akan dihindari oleh media-media nasional. B. Penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Kalimat langsung ditandai oleh dua tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Contoh 1. Masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet, paparnya. 2. Sebelum meletus, gempa tremor semakin rapat dengan amplitudo sekitar 15 mm. Karena tremor membesar, gempa vulkanik sudah tidak terekam. Tutur Ketua Tim Tanggap Darurat Gunung Bromo, Gede Swantika. C. Penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Contoh 1. Sejumlah staf Atpel Manado mengatakan bahwa Kepala Atpel Manado sudah pulang. 2. Ariana mengatakan
bahwa ibunya pingsan dan tidak ada satupun orang di rumah yang bisa membawa ke rumah sakit. 3. Data di BNPN menyebutkan bahwa lebih dari 10.000 hektar hutan dan lahan di Riau. D. Penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Contoh 1. Mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa-peristiwa yang memilukan itu. 2. Warga membayangkan seandainya hujan itu kembali turun dengan terus-menerus. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Contoh 1. Sekitar pukul 12.45 WIB, langit Riau tampak mendung. 2. Gempa dengan kekuatan 5,4 skala Richter menerjang Maluku pagi ini. 3. 10 hari menjelang Lebaran, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk-truk yang mengangkut barang non-sembako bahan pokok. 4. Peningkatan arus mudik menjelang Natal dan Tahun Baru dari Manado ke pulau-pulau yang berada di wilayah Nusa Utara yang melingkupi 3 daerah, yakni Kabupaten Sitaro, Kabupaten Sangihe, dan Kabupaten Talaut, terlihat mengalami lonjakan cukup tinggi Rabu 19 Desember 2012 sore. F. Penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Hal ini terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Contoh 1. Sekitar pukul 12.45 WIB, Sabtu 15 Maret 2014, langit Riau tampak mendung. Tak lama kemudian, hujan yang diharapkan semua masyarakat akhirnya pun turun. Hujan yang turun di siang bolong ini memang tidak terlalu deras. 2. Itu lokasinya masuk perkampungan. Jadi kita melalui jalan Fatmawati Raya, kemudian masuk jalan Cipete dan masuk jalan Haji Jian, kata petugas pemadam kebakaran Sudin Jakarta Selatan, Dendi. Kaidah-kaidah kebahasaan teks berita digambarkan dengan diagram meliputi bahasa baku, kalimat langsung, konjungsi bahwa, konjungsi temporal dan kronologis, keterangan waktu, dan kata kerja mental. Demikian anak-anakku sekalian,
apa yang saya sajikan pada kesempatan ini. Sampai di sini akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.